inside your head. Aprilia kirim sinyal perang, 2 podium beruntun, Rivola siap hancurkan dominasi Marc Marquez dan Ducati. Lintasan MotoGP 2025 mulai memanas, bukan hanya karena kecepatan mesin, tapi karena perang mental yang mulai dilancarkan antar tim pabrikan. Dan kini, giliran Aprilia Racing yang melangkah ke garis depan. Usai meraih 2 podium dari 3 seri terakhir lewat pembalap andalannya Marco Bezzecchi, Aprilia mengirim pesan yang sangat jelas, kami bukan lagi bayangan, kami penantang nyata. Di tengah dominasi Ducati dan Marc Marquez yang memecahkan rekor demi rekor musim ini, Aprilia muncul seperti badai yang diam-diam mengumpulkan kekuatan. Dari sekian tim yang berjuang di grid, Aprilia adalah satu dari sedikit yang terus menunjukkan progres stabil, bahkan ketika mereka sempat tertinggal dalam pengembangan awal musim. Kini, semua berubah. Marco Bezzecchi menjadi simbol kebangkitan. Ia tampil luar biasa di GP Belanda dan GP Republik Ceko, menutup 2 dari 3 seri terakhir dengan naik podium. Ia bukan hanya cepat, tapi konsisten. Ia bukan hanya agresif, tapi cerdas di atas motor. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak lagi menahan diri. Dalam pernyataan tegas yang menyulut tensi di pedok MotoGP, ia secara terbuka mengirimkan peringatan keras kepada Ducati dan Marc Marquez. Kami tidak jauh tertinggal. Jika harus bersaing langsung dengan Marc Marquez di Ducati yang tampaknya tak terkalahkan, saya yakin kami bisa mengalahkannya, tegas Rivola dalam pernyataan terbarunya. Bukan sekadar ambisi kosong, Rivola tahu persis apa yang sedang ia bangun. RSGP, motor Aprilia, telah mengalami transformasi besar sepanjang pertengahan musim. Perubahan teknis signifikan, sistem elektronik yang diperbarui, dan setup aerodinamika yang kini lebih menyatu dengan gaya balap pembalapnya membuat Aprilia tampak semakin matang dan kompetitif. Tak hanya Bezzecchi, Aprilia juga mendapat angin segar dengan kembalinya Jorge Martin, pembalap cepat yang baru saja pulih dari cedera panjang. Dengan performanya yang perlahan kembali stabil, Aprilia kini memiliki 2 tombak tajam untuk menembus dominasi Ducati. Kami memang belum ada di posisi puncak klasemen, tapi kami sedang menuju ke sana. Dan saya percaya, pada sirkuit tertentu, kami bisa mengganggu, bahkan merebut kemenangan, tambah Rivola penuh keyakinan. Salah satu sirkuit yang disebutkan Rivola adalah Red Bull Ring di Spielberg, Austria, tempat digelarnya seri berikutnya, MotoGP Austria 2025 pada 15-17 Agustus mendatang. Trek ini dikenal teknikal, cepat, dan menantang sistem pengereman serta kestabilan motor. Bukan lintasan favorit Aprilia, tapi Rivola optimis dengan performa Bezzecchi yang mulai mampu beradaptasi di berbagai jenis sirkuit. Bezzecchi punya karakter pembalap yang tak hanya cepat, tapi juga adaptif. Itu yang membuat saya yakin, di Austria pun kami akan tampil kuat, ucapnya. Sinyal perang dari Aprilia jelas terdengar. Mereka bukan lagi tim mediocre yang hanya berjuang untuk zona poin. Kini, mereka ada di tengah persaingan perebutan podium. Dan lebih dari itu, mereka bermimpi besar tentang gelar juara dunia. Apakah Ducati akan tergoyahkan? Apakah Marquez akan mendapatkan perlawanan nyata di sisa musim ini? Yang jelas, di sisa musim MotoGP, Aprilia Racing tak ingin hanya jadi penonton. Mereka ingin jadi pengganggu, penantang, dan, jika segalanya berjalan sesuai rencana, penguasa baru lintasan. Musim ini belum berakhir, dan tensinya kini semakin mendidih. Perang belum dimulai sepenuhnya, tapi Aprilia sudah mengangkat pedang. Bukan hanya karena kecepatan mesin, tapi karena perang mental yang mulai dilancarkan antar. Marc Marquez pecahkan rekor Ducati. 5 kemenangan beruntun, gigi dalinya tak sanggup sembunyikan rasa bangga. Tangis haru, senyum puas, dan tepuk tangan meriah mewarnai garasi Ducati di sirkuit Brno malam itu. Marc Marquez, sang baby alien yang dulunya dibesarkan oleh Honda, kini resmi menjadi legenda baru di Ducati. Kemenangan luar biasanya di MotoGP seri Ceko, tak hanya menambah poin di klasemen, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah emas Ducati, sebagai pembalap pertama yang meraih 5 kemenangan beruntun bersama pabrikan asal Bologna tersebut. Satu demi satu rival telah ia kalahkan. Tapi kemenangan di Brno bukanlah sekadar hasil lomba. Ini adalah puncak dari transisi luar biasa Marc Marquez, dari seorang mantan juara dunia yang sempat diragukan setelah cedera panjang, menjadi ikon kebangkitan Ducati di tengah panasnya persaingan MotoGP musim ini. Marquez memulai balapan dengan penuh fokus. Memulai dari posisi kedua, ia tidak terburu-buru mengambil alih posisi. Ia mengamati, membaca ritme lawan, dan menjaga bannya tetap stabil. Di depan ada Marco Bezzecchi yang memimpin dengan percaya diri. Tapi Marquez,
seperti biasa, punya naluri pembalap kelas dunia. Ia tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Dan pada laps ke-10, ia pun menunjukkan kelasnya. Dengan kecepatan dan presisi tinggi, Marquez menyalip Bezzecchi dan langsung mengunci posisi terdepan. Sejak saat itu, tak ada yang bisa mengejar. Ia memimpin hingga garis finish, dengan cara yang membuat banyak penonton berdiri dan bertepuk tangan. Namun kemenangan ini lebih dalam dari sekadar selebrasi podium. Ini adalah kemenangan penuh makna. Karena dengan hasil ini, Marc Marquez resmi mencatatkan 5 kemenangan beruntun, dan itu adalah rekor baru bagi Ducati. Sebelumnya, tak satupun pembalap Ducati, bahkan nama besar seperti Casey Stoner, Andrea Dovizioso, ataupun Francesco Bagnaia, yang mampu menyentuh pencapaian ini. Tapi Marquez, dengan segala kecerdasannya di lintasan, ketangguhan mentalnya, dan naluri balapnya yang legendaris, justru melakukan itu di musim pertamanya bersama tim pabrikan Ducati. Di garasi tim, Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, terlihat emosional. Sorot matanya tak bisa menyembunyikan kebanggaan. Baginya, ini bukan sekadar kemenangan seorang pembalap, tapi juga pembuktian atas keputusan berani Ducati merekrut Marquez. Saya tidak bisa berkata-kata. Marc bukan hanya cepat, tapi dia pembalap yang tahu bagaimana menang dengan cara cerdas. 5 kemenangan beruntun? Itu bukan hal biasa. Itu adalah karya seni, ujar Dall'Igna, dengan nada suara yang bergetar oleh haru. Keputusan Ducati untuk mengontrak Marc sempat menuai kontroversi. Banyak yang meragukan apakah Marquez masih layak bersaing di level tertinggi. Apakah ia bisa menyatu dengan karakter khas Desmos edisi GP25? Apakah egonya akan mengganggu dinamika tim? Namun malam ini, semua pertanyaan itu terjawab. Marc Marquez bukan hanya menyatu dengan motor Ducati, ia menyatu dengan jiwanya. Ia tidak datang untuk sekadar menyelesaikan balapan. Ia datang untuk mencetak sejarah. Dan sejarah itu kini tertulis, Marc Marquez, pembalap Ducati pertama yang meraih 5 kemenangan beruntun. Kemenangan di Brno hanyalah salah satu bagian dari cerita besar musim ini. Tapi momen itu telah mengukuhkan posisi Marquez sebagai pemimpin, sebagai ikon, dan sebagai pembalap yang mampu mengangkat Ducati ke puncak kejayaan baru. Musim masih panjang, dan tantangan belum selesai. Tapi satu hal kini pasti, Marc Marquez telah menancapkan namanya dalam sejarah Ducati, bukan sebagai pengganti legenda, tapi sebagai legenda baru itu sendiri. Marc Marquez juarai main race MotoGP Ceko, bos Ducati terkesan dengan strategi dan ketenangannya. Marc Marquez kembali menjadi pusat sorotan dunia MotoGP. Setelah tampil luar biasa dan menjuarai sprint race sehari sebelumnya, sang pembalap Ducati itu mengukir kemenangan sempurna di balapan utama MotoGP Ceko, yang digelar di sirkuit Brno. Dengan kondisi lintasan yang kering dan ribuan pasang mata menyaksikan langsung dari tribun, Marquez tampil tanpa celah. Memulai balapan dari posisi kedua, sang juara dunia 8 kali ini menunjukkan kelasnya. Tak ada kegugupan. Tak ada manuver terburu-buru. Hanya ketenangan, ketajaman insting, dan strategi yang presisi. Di awal balapan, Marquez tampak mengamankan posisi 2, tak langsung memaksakan diri untuk memimpin. Bahkan sempat turun ke posisi ketiga setelah disalip oleh Marco Bezzecchi. Namun alih-alih panik, Marquez justru tetap tenang. Ia seperti sudah merancang semua langkah di dalam pikirannya. Dengan gaya balap khasnya yang agresif namun terkontrol, Marquez perlahan menekan Pecco, menunggu momen yang tepat untuk menyalip. Dan benar saja, menjelang laps ke-6, Marc berhasil merebut kembali posisi kedua dengan aksi overtake bersih di tikungan cepat yang menegangkan. Setelah itu, selama hampir setengah balapan, Marquez membuntuti Marco Bezzecchi, yang saat itu memimpin balapan dengan performa luar biasa. Bezzecchi menjaga ritme dengan sangat baik, dan publik mulai bertanya-tanya apakah ia mampu mempertahankan posisi hingga garis finish. Namun, di laps ke-10, Marquez akhirnya menunjukkan taringnya. Dalam sebuah manuver yang menunjukkan ketepatan waktu dan keberanian tinggi, ia menyalip Bezzecchi dari sisi dalam di tikungan terakhir, satu momen yang membuat para penonton bersorak kagum. Setelah itu, seperti biasanya, ketika Marquez sudah berada di depan, ia menjadi nyaris tak tersentuh. Kecepatannya stabil, garis balapnya konsisten, dan tekanannya justru ia arahkan ke para rival yang berusaha mengejarnya. Bezzecchi memang mencoba mengejar, begitu pula Pedro Acosta yang akhirnya finish di posisi ketiga. Namun keunggulan Marquez tidak pernah benar-benar terancam.
Ia mengendalikan balapan dengan kepala dingin hingga melewati garis finish di posisi pertama. Kemenangan ini tentu sangat berarti. Bukan hanya menegaskan bahwa Marquez masih berada di level tertinggi, tapi juga menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap cepat. Ia pembalap yang cerdas, tenang, dan tahu kapan harus menyerang. Manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, yang menyaksikan langsung dari garasi tim, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Marc sangat tenang. Bahkan saat ia disalip dan berada di posisi ketiga, dia tetap berpikir jernih. Strateginya tepat, dia tahu kapan harus push. Inilah kualitas seorang juara sejati, ujar Dall'Igna penuh kagum. Kemenangan ini juga menegaskan bahwa hubungan Marquez dan Ducati semakin padu. Meski sempat banyak yang meragukan adaptasinya, kini semua pertanyaan seolah sudah dijawab oleh performanya sendiri, dengan 2 kemenangan beruntun di satu akhir pekan. Klasemen sementara pun makin menarik. Marquez kini merangkak naik, dan jika performanya terus seperti ini, perburuan gelar dunia MotoGP 2025 akan menjadi sangat mudah. Bagi para fans, kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marquez belum habis. Di tengah generasi muda yang terus tumbuh, ia masih bisa berdiri di puncak podium, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan kematangan, ketangguhan mental, dan naluri balap yang luar biasa. Brno menjadi miliknya. Dan dunia kembali menyaksikan bahwa ketika Marc Marquez sedang berada di zona nyamannya, hanya keajaiban yang bisa menghentikannya. Aksi brilian Marc Marquez di sprint race MotoGP Ceko, bikin bos Ducati tak habis pikir. Sirkuit Brno kembali menjadi saksi kejeniusan seorang Marc Marquez, pembalap fenomenal yang selalu punya cara unik untuk mencuri perhatian dunia. Pada sprint race MotoGP Ceko 2025, Marquez tak hanya meraih kemenangan, tapi juga menunjukkan strategi balap yang benar-benar di luar dugaan. Sampai-sampai membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, terdiam kagum dan tak habis pikir. Marquez yang memulai balapan dari posisi kedua, langsung menunjukkan performa gemilang sejak start. Ia tak butuh waktu lama untuk menyalip pemegang pole position Pecco Bagnaia dan memimpin jalannya balapan. Dengan performa Desmos edisi GP25 yang sedang luar biasa, Marquez perlahan membangun gaps yang cukup jauh dari pembalap lain, termasuk Pedro Acosta dari tim KTM. Namun drama sesungguhnya terjadi di laps kelima. Ketika semua mata tertuju pada dominasi Marc, ia justru secara sengaja memperlambat laju motornya dan memberikan jalan kepada Pedro Acosta. Aksi ini sontak membuat para penonton, komentator, dan bahkan kru Ducati terdiam penuh tanya. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Marquez? Di pedok Ducati, Gigi Dall'Igna sempat mengira ada kendala serius pada motor GP25 milik Marquez. Ia bahkan terlihat berdiri dari kursinya, tampak tegang dan cemas. Tapi yang terjadi selanjutnya justru benar-benar di luar ekspektasi siapapun. Memasuki lap terakhir, Marquez kembali menggila. Dengan akurasi pengereman yang nyaris sempurna, serta ketenangan luar biasa dalam mengeksekusi tikungan, ia menyalip Acosta dan mengunci kemenangan dengan cara yang sangat cerdas dan penuh perhitungan. Pedro Acosta harus puas di posisi kedua, diikuti oleh Enea Bastianini dari KTM Tech3 di posisi ketiga. Setelah melewati garis finish, ekspresi Marquez tak menunjukkan euforia berlebihan. Ia justru terlihat tersenyum tenang, seolah menyampaikan bahwa semuanya telah ia rancang sejak awal. Dan benar saja, dalam konferensi pers singkat setelah balapan, terungkap bahwa aksi memberi jalan di lap kelima itu adalah bagian dari strategi pribadi Marc. Tujuannya bukan karena motor bermasalah, tapi demi menjaga keseimbangan tekanan ban dan memanipulasi slipstream lawan, agar motornya tidak bekerja terlalu keras di tengah suhu lintasan yang cukup tinggi. Ini adalah langkah brilian yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan pengalaman, insting, dan keberanian luar biasa. Gigi Dall'Igna, yang sebelumnya bingung, akhirnya angkat bicara. Saya kira ada masalah teknis. Tapi ternyata tidak. Itu Marc, dengan kecerdasannya sendiri mengatur ritme balapan. Saya belum pernah melihat strategi setenang dan sekeren itu di sprint race. Dia benar-benar pembalap yang beda level, ujar sang bos Ducati, dengan nada penuh kekaguman. Namun kemenangan Marquez sempat tertunda perayaannya. Beberapa saat usai balapan, steward MotoGP melakukan investigasi terhadap tekanan ban motor Marquez. Ini karena adanya perbedaan performa yang mencolok di pertengahan hingga akhir balapan. Tapi setelah pemeriksaan menyeluruh, hasilnya jelas, Marc Marquez tidak melanggar aturan. Tekanan ban berada dalam batas yang diperbolehkan.
Hal ini semakin memperkuat bahwa kemenangan Marquez di Brno adalah murni hasil strategi, keterampilan teknis, dan pengalaman bertahun-tahun di lintasan. Kini, kemenangan ini bukan hanya menambah poin penting dalam klasemen, tapi juga menjadi pesan kuat bahwa Marc Marquez masih punya segalanya: kecepatan, kecerdasan, dan kekuatan mental. Di usianya yang tak lagi muda, ia justru terlihat semakin matang, semakin berani, dan semakin berbahaya. Sementara tim-tim lain sibuk menyiapkan strategi dan teknis, Marc Marquez menunjukkan bahwa terkadang, yang paling menentukan adalah siapa yang mampu membaca balapan seperti sebuah permainan catur, dan hari ini, Marc adalah Grandmaster-nya. Dengan hasil ini, Marc Marquez kembali menegaskan bahwa ia adalah pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga berpikir jauh lebih dalam dari lawan-lawannya. Dan jika terus seperti ini, jalan menuju gelar dunia MotoGP 2025 semakin terbuka lebar untuk sang baby alien.